Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, kita akan lanjutkan masih tentang bagaimana membangun sebuah impian, bagaimana membangun sebuah keinginan dan cita-cita. Yang pertama yang kemarin harus kawan-kawan lakukan adalah menuliskan apa-apa saja yang memang yang menjadi keinginan dan harapan cita-cita kawan-kawan semua. Bisa diklasifikasikan di jangka pendek, bisa diklasifikasikan di jangka menengah, bisa diklasifikasikan di jangka panjang, ataupun misalkan digeneralkan semuanya dituliskan, itu bisa. Hanya saja memang ini harus dilakukan. Kenapa? Karena memang ini akan menjadi motivasi agar kita semangat untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Ingat, tulis ya, ditulis, kalau perlu divisualisasikan. Contoh misalkan ketika kawan-kawan memiliki keinginan pengen punya kendaraan apa nih mereknya gitu ya, cari gambar yang menunjukkan mobil atau kendaraan yang memang kawan-kawan impikan. Pengen punya kendaraan atau pengen punya rumah seperti apa, tipenya seperti apa, kemudian kamarnya ada berapa, kemudian luas tanahnya berapa. Kalau misalkan ada di Google gitu, silahkan cari kemudian print. Itu yang akan menjadi energi tambahan buat kita agar kita semangat untuk bisa mewujudkan mimpi itu. Alhamdulillah dulu saya waktu pas menuliskan impian dan cita-cita itu saya tulis kemudian saya tempelkan. Saya tempelkan di mana? Saya tempelkan di samping kaca. Kenapa? Karena kaca ini menjadi tempat yang memang kita sering melihat kaca ya. Apalagi perempuan kan, dikit-dikit ngaca. Nah, yang saya lakukan seperti itu. Saya tulis di kertas, kemudian saya tempel di samping kaca itu. Setiap kali ngaca, saya baca. Bukan hanya sekedar baca, saya sampaikan sama Allah, minta sama Allah. Saya sampaikan sama Allah, saya kepengen punya handphone mereknya BlackBerry. Saya juga kepengen ini. Saya baca tuh dari mulai 1 sampai terakhir saya baca. Dan itu yang saya lakukan setiap hari. Maka kawan-kawan yang sampai saat ini memiliki cita-cita hajat yang banyak, sayang, mau lagi bikin video ya, tolong ya berisik dulu, kulit di luar dulu ya, iklan, soalnya jadi nanti nggak fokus ya. Ya, sampai mana tuh? Lupa. Kenapa? Ini lagi mau pakai sayang, sini. Ya udah boleh di sini. Tapi banyak itu. Mama lagi pakai. Nanti ya. Sampai mana ya tadi tuh lupa. Banyak iklan. Ya pokoknya sampai menuliskan cita-cita dan itu harus dibaca supaya ini bisa menjadi afirmasi. Kawan-kawanku sekalian, jadi saya mungkin ingin cerita dulu, dan ini cerita yang saya bawa, saya ingat sampai sekarang. Ini cerita pengalaman yang memang disampaikan ketika saya menjalani bisnis MLM. Jadi masih ada hikmahnya, masih ada manfaatnya cerita ini, dan bisa menjadi inspirasi, motivasi buat kita semua. Ada satu keluarga yang memang keluarga ini berasal dari keluarga yang sangat amat sederhana. Ini cerita asli, ceritanya ada di Amerika sana, bukan di kita ya, karena saya waktu itu dapat cerita ini yang memang seperti itu adanya di Amerika. Kemudian ketika itu si keluarga yang sangat sederhana itu memiliki anak, dan anaknya ini ternyata luar biasa. Pada suatu waktu si anak ini sekolah. Kemudian ketika di sekolah ini seorang guru memerintahkan, karena ada satu pelajaran apa gitu ya, memerintahkan kepada semua murid-muridnya agar menuliskan semua cita-cita impian dari murid-murid tersebut. Semuanya menulis, semuanya sibuk.
Ada yang cuma menuliskan hanya saya pengen jadi dokter, gitu aja. Ada juga yang menuliskan saya pengen jadi pengusaha, udah itu aja. Jadi artinya kalau misalkan si anak ini hanya menuliskan saya pengen jadi pengusaha, saya pengen jadi dokter, kan itu tentunya nggak banyak yang ditulis itu. Jadi satu kertas juga mungkin hanya beberapa baris saja gitu. Tapi yang luar biasanya si anak yang memang terlahir dari keluarga biasa-biasa saja ternyata memiliki harapan, cita-citanya yang sangat amat banyak. Kemudian si anak ini menuliskan cita-cita dan harapannya itu sampai beberapa lembar. Ya, dikatakan ketika itu dikisahkan, yang saya tangkap ketika itu si anak ini menuliskan 2 lembar sampai 3 lembar cita-cita dan harapannya. Banyak sekali. Pokoknya apapun yang menjadi keinginan dia, apapun yang menjadi harapan dia tuliskan semuanya. Nah, kemudian ketika si anak ini sudah menyelesaikan tugasnya, lalu kemudian kata si guru, wahai anakku semua, wahai muridku semua, silakan kalian untuk mengumpulkan apa yang sudah Pak Guru berikan tugas, kan ya. Hanya kemudian seluruh murid ini mengumpulkan tugas-tugasnya. Kemudian ketika itu selesai sudah anak-anak murid-muridnya ini dipersilakan untuk pulang. Nah, besoknya karena Pak Guru ini menilainya di rumah, pas besoknya semua hasil daripada tulisan anak-anak tersebut, murid-murid tersebut, kemudian semuanya karena sudah dinilai, kemudian semuanya dibagikan kepada anak murid tersebut. Nah, kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi? Nah, kemudian setelah itu, akhirnya satu persatu hasil dari apa yang sudah dituliskan oleh murid-muridnya ini dibagikan semuanya. Dan kawan-kawanku semua yang dirahmati oleh Allah, tahukah apa yang terjadi ketika itu? Yang lain rata-rata nilainya bagus, tetapi anak yang orang sederhana ini, ya, orang miskin ini ternyata diberikan nilai F. F itu apa? Fail. Fail itu apa? Gagal. Lalu kemudian si anak ini protes sama gurunya. Wahai guruku, apa yang terjadi? Kenapa engkau berikan nilai F untukku? Padahal engkau memberikan tugas kepadaku untuk menuliskan apa-apa yang memang diinginkan dan dicita-citakan olehku. Lalu kemudian kata si gurunya menyampaikan seperti ini. Wahai nak, aku beri kamu nilai F karena memang ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bagimu. Engkau dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Engkau dilahirkan dari seorang ayah yang memang memiliki pekerjaan yang tidak menjanjikan. Oleh karena itu, sesuatu hal yang memang engkau inginkan ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah, apakah kita tahu? Kita pengen tahu ya, apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh si anak ini? Ternyata si anak ini memiliki cita-cita dan harapan yang sangat amat luar biasa. Dia kepengen punya rumah yang besar. Kemudian bukan hanya sekedar rumah yang besar, dia kepengen rumah yang memang ada kolam renangnya. Kemudian bukan hanya sekedar kolam renang, dia kepengen punya rumah yang memang ada pacuan kudanya. Bukan hanya seperti itu, dia kepengen punya rumah yang di dalamnya ada peternakan, ada perkebunan. Dan ternyata harapan dan cita-citanya ini bukan hanya sekedar itu, banyak sekali yang dia tuangkan di dalam kertas tersebut. Lalu kemudian kata si guru tersebut, dan ini semuanya sesuatu hal yang tidak mungkin kamu bisa mendapatkan semua ini, karena memang kamu dilahirkan dari seorang keluarga yang sangat miskin. Akhirnya kemudian si anak tersebut murung, nangis dan sedih. Lalu kemudian pulang dan mengadukan hal ini kepada ibunya. Ibu, apakah aku salah jika aku memiliki cita-cita dan keinginan yang sangat banyak seperti ini? Kenapa aku bisa mendapatkan nilai F dari guruku sendiri? Padahal guruku memerintahkan aku untuk menuliskan apapun yang diinginkan. Kenapa ini bisa terjadi? Lalu kemudian karena
si anak ini memiliki ibu yang luar biasa, ibu yang sangat bijaksana, dan kemudian memberikan semangat kepada si anak tersebut. Karena ini bukan orang muslim ya, tetapi ada sesuatu yang mungkin bisa kita ambil dari cerita ini. Lalu kemudian kata si ibu tersebut mengatakan seperti ini kepada anaknya, "Nak, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jika kamu memang ingin mewujudkan mimpi-mimpi kamu, keinginan kamu yang sangat banyak ini semua tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa saja terjadi. Maka yang harus kamu lakukan adalah kamu harus belajar lebih giat lagi, kamu harus bekerja lebih maksimal lagi, agar apa? Agar apa-apa yang memang kamu cita-citakan bisa terwujud." Baik kawan-kawanku sekalian, insya Allah ceritanya dan materinya akan kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.